Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat semua yang ada di rumah. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitannya. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bersuka cita. Sebelumnya kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Bersama-sama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, dan daripada anaknya Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan masuki ibadah ini dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Sukaria, Juru Selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, fajar terang merekah, awan gelap berlalu dan bayang lenyap. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Betapa kita tidak bersuka cita pada pagi hari ini. Fajar terang merekah, awan gelap berlalu karena Yesus telah bangkit. Bagi kita tebusan sempurna. Sukaria, tebusan sempurna, oleh darah-Mu dosa telah dihapuskan. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, ada pengampunan, Yesus telah tersalib bagi dosamu. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Firman Tuhan berkata, aku telah mati namun lihatlah aku telah hidup selama-lamanya. Lewat kebangkitan Yesus, bersukarialah, Juru Selamat datang. Bersukaria, Juru Selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh memasuki ibadah perayaan Paskah dan kami boleh mengingat kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin semua tata ibadah yang kami lakukan saat ini. Engkau yang menguasai jaringan yang kami gunakan saat ini. Biarlah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terlebih kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan, mengikuti ibadah ini dari rumah. Bapa, kiranya Engkau yang memimpin dan biarlah mereka boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan hati mereka boleh sukacita karena
Engkau hadir dan mereka boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami akan memulai ibadah ini. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kematian Yesus merupakan hal penting. Tanpa itu tidak ada pengampunan dosa bagi kita. Yesus mati tapi kematian tidak menahannya. Ia dikuburkan, tapi tubuhnya tidak ada di sana. Alam maut dikalahkannya. Ia hidup, ia berkuasa, ia bangkit dan menang. Itu sebabnya kita merayakan. Di malam yang gelap, Yesus terbaring, menanti mereka fajar terang. Iblis patah menyerah, alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Bangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang penting dan dahsyat. Begitu kuatnya kuasa kebangkitan mendorong dan menggeser batu penutup kubur, sekaligus menghancurkan batu penghalang itu. Dan sia-sialah kubur dijaga. Dan sia-sialah kubur dijaga, tiada gunanya batu besar. Ia megah masa iblis patah menyerah, alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Di hari Yesus mati, Dia turun ke dalam kerajaan maut melawan maut, menjadi hukum dosa kita. Tetapi maut tidak ada sengatnya, tidak ada kuatnya. Yesus bangkit dan memberi kita menang dan kuasa. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanku sang penebus. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah, alam maut sudah dikalahkannya. Dia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Telah menang. Kristus bangkit dan menang. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring."
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan bagaimana ia sudah tersalib dan menebus dosa-dosa manusia. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Kristus sudah bangkit dari kematian. Kebangkitannya menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia selalu menepati janjinya. Kebangkitannya membuktikan ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemuliaannya. Darahnya sudah menyucikan kita, memulihkan hati kita. Bahkan dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Mari kita nyatakan bahwa dialah Allah, bahwa dialah segalanya yang ada di hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yesuslah pengharapan kita. Ketika dia disalib, dia mati, dia turun dalam kerajaan maut, lalu dia bangkit. Itulah pengharapan kita. Untuk mengenal hidup dalam pengharapan akan Kristus, sudahkah kita mengenal salib Kristus? Salib di mana yang dia pikul, yang seharusnya kita yang memikul akibat dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari letakkan pengharapanmu kepada salibnya. Salib yang memberikanmu kehidupan, salib yang memberikanmu kemenangan. Dialah pengharapan kita.
melewati proses. Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Mulai jam 12 sampai jam 3, kegelapan menutupi daerah itu. Lalu pada jam 3 berserulah Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kemanusiaannya yang sejati, ia kembali menggenapi nubuat tentang Mesias yang menderita, di mana seakan-akan Allah meninggalkan dia. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tabung hormat akan engkau, tabung hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, tabung akan engkau. Tabung hormat akan engkau, tabung hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, tabung akan engkau. Tabung hormat akan engkau, tabung hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, tabung akan engkau. Tabung akan engkau, tabung akan Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GMI Bandung Timur. Terima kasih buat Ibu Gembala dan para majelis yang telah memberi kesempatan untuk saya melayani pada hari Paskah ini. Bapak Pendeta Eben Damanik dan Ibu Pendeta Riris Simorangkir pernah menjadi rekan sepelayanan di GMI Efrata Palembang. Saya bersyukur dapat rekan sepelayanan yang semangat, penuh ketegasan, dan orangnya tulus. Saya berdoa kedua hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, melayani dengan kerendahan hati, dan terus memandang kepada Yesus. Saya Pendeta Iwan Karo-Karo, Gembala Sidang GMI Efrata. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami bersyukur kami boleh beribadah di hari Paskah ini. Kami berterima kasih karena kami beriman kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Kristus bangkit
Dia sudah mengalahkan maut. Kami berterima kasih. Tidak ada satu kekuatan dan kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Kristus yang bangkit itu ada bersama dengan kami. Saat ini kami akan membaca firman, dan biarlah sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Allah bekerja, Roh Kudus menolong kami, memahami, mengerti firman Allah, dan Roh Kudus memberi kekuatan untuk kami menghidupinya, mempraktekkannya, melakukannya dalam perjalanan hidup kami. Inilah seru dan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-20, ayat ke-18. Mari kita lihat Alkitab kita, saya akan bacakan untuk kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berharap kita tetap semangat sekalipun sebagian di antara kita masih ibadah secara online.
Sering kita dengar bahwa wanita dikatakan orang lemah. Bahkan wanita seringkali kurang diberi kepercayaan dalam banyak hal. Tetapi Alkitab mencatat hal yang berbeda. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus salah seorang murid mencoba mengikutinya sampai halaman istana imam besar. Seorang hamba perempuan berkata kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Sejak itu para murid tidak ada yang berani mendekat dengan Yesus. Mereka pergi melarikan diri, mereka bersembunyi karena takut. Alkitab mencatat perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, mereka setia mengikut Yesus. Mereka mengikuti arak-arakan jalannya penyalipan menuju Golgota. Sambil menangis mereka mengikuti Via Dolorosa, jalan salib. Mereka sedih, hati mereka hancur menyaksikan Yesus penuh luka, tubuhnya dibasahi darah yang segar. Yesus begitu lemah, dia tertatih-tatih melangkahkan kaki menapaki jalan yang berliku, jalan yang menanjak, jalan yang berbatu. Wanita-wanita ini menegarkan hati. Mereka terus berjuang menerobos arak-arakan yang panjang yang penuh kerumunan orang. Mereka berjuang supaya bisa dekat kepada Yesus. Mereka mengikuti Yesus sampai dekat kayu salib di Bukit Golgota. Hal itu kita pahami dari perkataan Yesus yang ketiga dari atas kayu salib. "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Maria, ibu Yesus, ada di bawah salib beserta dengan wanita-wanita lain. Teks yang kita baca, Alkitab mencatat, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Yohanes 10 ayat 1. Maria bisa saja dituduh sebagai mata-mata untuk mencuri jasad Yesus yang dibaringkan di kubur. Tetapi oleh karena cinta kasihnya kepada Yesus, cinta itu mengalahkan semua ketakutan yang ada di dalam hatinya. Cinta itu memberinya keberanian. Dia bangun pagi-pagi. Dia cepat-cepat bergegas meninggalkan tempat tidur dan pergi ke kubur. Mengapa Maria Magdalena memiliki kasih yang begitu dalam kepada Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara, karena ia telah mengalami anugerah Allah. Dia pernah sekian lama dikuasai oleh roh jahat yang membelenggu dirinya, roh jahat yang menyiksa dirinya. Bisa jadi pada saat itu Maria Magdalena putus harapan, tetapi Yesus datang membebaskannya dari roh jahat. Sejak itu dia setia, Yesus setia melayani Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Bapak dan saudara, saya percaya kita pun telah mengalami kasih Yesus. Dosa kita sudah diampuni. Kita sudah menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Saya percaya kita sudah mendapat jawab doa. Kita telah banyak menerima berkat Tuhan. Mungkin pernah di suatu waktu hidup kita berada di titik terendah. Berada di titik nol. Kita susah secara ekonomi. Kita miskin. Dalam kesusahan kita memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Sehingga hari ini kita memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik. Bahkan mengalami kelimpahan. Bisa jadi kita pernah mengalami sakit. Sepertinya ajal sudah mendekat. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Sehingga hari ini kita sehat. Bisa jadi oleh karena berbagai masalah kita pernah berputus asa. Seolah masa depan begitu gelap.
Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kita. Hari ini kita memiliki masa depan, memiliki kehidupan yang lebih baik. Ketika kita sudah mengalami anugerah Tuhan, mengalami pengampunan dosa, memperoleh keselamatan, mendapat pertolongan Tuhan, kita diberkati secara ekonomi, baik juga di dalam kesehatan. Apakah kita setia mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita setia melayani Yesus? Apakah kita setia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kembali Tuhan kita, mari kita periksa kembali apa yang sudah kita perbuat selama ini untuk Tuhan. Sebagai bentuk cinta kasih Maria Magdalena dan wanita-wanita, mereka bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap, mereka pergi ke kubur. Ketika Maria Magdalena sampai ke kubur, dia melihat batu penutup sudah bergeser, kubur sudah terbuka. Maria cepat berlari meninggalkan kubur, kembali ke murid-murid dan berkata, Tuhan sudah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mendengar berita ini, Simon Petrus, Yohanes dan murid yang lain pergi ke kubur. Dia juga kembali ke kubur. Di dekat, dia berdiri sambil menangis. Ketika dia menjenguk ke dalam kubur, dia melihat dua orang malaikat berpakaian putih. Kata malaikat itu kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Yesus berdiri, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang ambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil. Kalimat Tuhanku diambil orang, diulangi Maria sebanyak 3 kali. Mengapa kalimat ini keluar dari mulut Maria? Mengapa ketika kubur terbuka, mayat Yesus tidak ada di dalam kubur? Maria dan murid-murid yang begitu dekat, yang selama ini mengikuti Yesus, tidak berpikir bahwa Yesus Kristus bangkit. Mereka berpikir Yesus itu dicuri orang. Jawabnya kita temukan pada ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak mengerti kitab suci bukan karena kitab suci tidak mereka dengar. Yesus berulang-ulang sudah mengatakan bahwa manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah itu, ia akan dibangkitkan. Perkataan ini diulang-ulangi oleh Yesus. Bahwa setelah mati, dia akan bangkit. Mereka mendengar pengajaran Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya akan kebangkitan, maka mereka tidak mengerti. Mereka percaya kepada kebangkitan, maka mereka mengerti kitab suci. Mereka mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Ketidakmengertian dan ketidakpercayaan membuat Maria Magdalena menangis di kubur. Malaikat-malaikat bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan ini diulangi Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Saya mau bertanya, kapan terakhir Anda menangis? Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, kapan Anda terakhir menangis? Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda menangis? Mungkin ada ibu-ibu yang menjawab,
Saya dimarahi suami. Suami saya egois. Bisa jadi ada yang mengatakan, anak saya begitu nakal. Ada juga mungkin yang berkata, masalah saya begitu besar. Persoalan yang saya alami, terutama masa pandemi ini. Dalam perjalanan salib, di tengah kerumunan orang banyak, Yesus berpaling dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Lukas 23:28. Tangisan yang berkenan di hadapan Allah adalah tangisan yang menyesali dosa yang kita lakukan. Karena dosa kitalah yang membuat Yesus menderita dan mati di atas kayu salib. Tangisan inilah yang Tuhan selalu nantikan dalam kehidupan kita. Yaitu tangisan terhadap dosa. Tangisan terhadap kegagalan kita melakukan firman Allah. Sekali lagi, kita menangisi dosa kita. Dan kita mau bertobat daripada dosa itu. Kembali kepada Allah. Maka ketika Yesus memanggil nama Maria, Maria berpaling dan berkata, Rabuni, artinya guru. Meninggalkan kubur, dia berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Perjumpaan Maria dengan Yesus yang bangkit membuat Maria berubah. Hati yang berduka berubah jadi suka, wajah yang muram berubah jadi ceria, tangisan kedukaan berubah dan sukacita. Hari ini saya tidak tahu apa yang membuat kita menangis. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara sedang hadapi. Tapi ada kabar baik bagi kita. Kristus telah bangkit. Dia hidup. Sudah mengalahkan maut. Itu berarti hidup kekal bukan sekedar impian, tapi kenyataan. Yesus sudah bangkit, maka tidak sia-sia kita percaya kepadanya. Tidak sia-sia kita melayani dia. Tidak sia-sia kita berkorban bagi dia. Karena kita bukan beriman kepada Tuhan yang mati. Bukan melayani Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang hidup. Yang sanggup menikmati pelayanan kita. Yang sanggup menikmati apa yang kita berikan kepadanya. Dia hidup dan berkuasa. Itu berarti dia mampu menolong kita melewati setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dia sudah bangkit. Kita tidak perlu menangis lagi. Karena persoalan yang kita hadapi, kuasa kebangkitan akan menolong kita keluar dari masalah. Kuasa kebangkitan akan memampukan kita melewati setiap persoalan. Yesus Kristus sudah bangkit. Kristus yang bangkit menemani kita. Ada selalu bersama dengan kita. Kristus yang bangkit akan menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita. Teruslah belajar kitab suci supaya kita semakin mengenal Yesus. Supaya kita semakin hidup mengenal Yesus. Bahkan supaya kita semakin dengan Yesus. Mari kita saksikan Yesus yang bangkit melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Mari kita wartakan, mari kita kabarkan, mari kita saksikan. Biarlah sekali lagi, Kristus yang bangkit selalu mendapatkan kemuliaan melalui kehidupan kita, melalui apa yang ada pada kita, melalui pelayanan kita. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, biarlah Roh Kudus mematraikan firman yang kami dengar hari ini, supaya kami betul-betul mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak lagi ragu dalam mengikut Tuhan. Kalau mungkin dalam perjalanan kehidupan kami, ada persoalan, ada masalah yang membuat kami menangis. Biarlah sekali ini setelah kami mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus,
kami berhenti menangis. Apapun yang menjadi persoalan kami sangat yakin bahwa Tuhan akan beri kekuatan bagi kami untuk melewatinya. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kuasa Kristus yang bangkit melebihi semua persoalan yang kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah sekali lagi kami tetap bersemangat mengikut Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami tetap bersuka cita dalam pelayanan, karena yang kami layani adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Apapun yang kami kerjakan, perbuat, Tuhan melihat dan Tuhan sanggup menikmatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah sekali lagi kami tetap mewartakan warta kebangkitan Kristus bagi dunia ini, supaya semakin banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Inilah seru kami, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Selamat Hari Paskah. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwan Karo-Karo dari GMI Efrata Palembang. Kiranya firman tersebut memberikan semangat kebangkitan di dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca kita ataupun yang terdapat di dalam warta jemaat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur kita dengan mengangkat pujian Kristus bangkit.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu. Khususnya Tuhan, hari ini kami bersuka cita di tengah-tengah perayaan Paskah kami. Kristus yang mati dan bangkit hari ini menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut, dan hari ini Bapa kami bersama dengan jemaat Tuhan merayakan dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah Bapa lewat perayaan Paskah hari ini kami benar-benar diberikan semangat kembali untuk boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena maut pun Tuhan sudah kalahkan dan sudah menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini kami yang boleh beribadah dari rumah. Engkau berkati kami kalau kami hari ini juga sudah memberikan persembahan kami, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan, apapun yang sudah kami persembahkan hari ini, kami percaya Tuhan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan kami sudah kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan. Khususnya ketika kami mengerjakan pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu. Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan persembahan mereka hari ini. Terima kasih ya Bapa, diberkati mereka dalam kesehatan, diberkati mereka dalam usaha, diberkati mereka juga dalam setiap harapan kerinduan, bahkan apapun pergumulan mereka, buka jalan buat mereka, karena Kristus yang bangkit, yang sudah menyatakan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami jemaat GMI Batra Bandung Timur. Terima kasih ya Bapa, hari ini juga Tuhan kami bersyukur, khususnya dalam 1 minggu ini, Engkau boleh percayakan buat anak-anak Tuhan, di mana mereka boleh merayakan berkat Tuhan lewat kelahiran, bahkan juga ulang tahun yang mereka masih boleh nikmati dalam tahun ini. Tuhan percayakan berkat buat mereka. Hamba-Mu serahkan buat adik kami Yoel Simanjuntak. Kami serahkan juga buat Ibu Rumondang Utajulu. Kami serahkan juga buat adik kami Olivia. Tuhan juga boleh berkati, bahkan juga Ibu Tiolina Siwangungsong, Tuhan yang boleh berkati, umur panjang, kekayaan dan hormat, kesehatan, kekuatan, Tuhan akan nyatakan buat mereka sehingga mereka boleh tetap bersyukur untuk boleh menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan. Bapa, kami percaya apapun yang Tuhan izinkan buat mereka, ajar mereka tetap bersyukur atas segala kemurahan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup mereka, sehingga mereka tetap menyerahkan hidup mereka hanya untuk ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur, kami serahkan seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur di tengah-tengah kondisi pandemik ini. Kami serahkan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, khususnya mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, mereka yang bergumul untuk usaha, mereka yang bergumul dalam pemulihan ekonomi, mereka yang bergumul dalam keharmonisan rumah tangga, mereka juga yang bergumul dalam kesehatan. Tuhan berkati mereka, apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, mereka juga yang bergumul untuk keturunan, bahkan teman hidup. Tuhan beri yang terbaik buat seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur. Harapan-harapan mereka ke depan, rencana-rencana mereka ke depan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan berkat di tengah-tengah jemaat yang sedang hamba-Mu layani. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan terus jemaat-jemaat Tuhan yang sakit saat ini, yang lemah secara fisik saat ini. Tuhan berkati Amang P. Utahayan, kami serahkan juga Amang B. Papahan, kami serahkan Pak Rejo, kami serahkan Bapak dan Ibu Mursidi, kami serahkan Ibu John Naibau, kami serahkan juga Opung Lasarus Tambun, kami serahkan juga Tuhan Ibu ST Papahan, Ibu Gugun Siboya, kami serahkan adik kami
Angel putar-putar, Tuhan yang jamah, Dion juga Tuhan yang jamah. Sehingga pada akhirnya apapun yang Tuhan izinkan untuk mereka alami saat ini, ajar mereka Tuhan tetap menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka dari segala sakit dan penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini juga kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya Tuhan mereka yang sedang terpuruk saat ini, Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Mereka yang saat ini Tuhan kehilangan pengharapan, biarlah ketika kami merayakan Paskah hari ini, sukacita itu Tuhan kembalikan kepada mereka. Tuhan semangat yang baru Tuhan akan kembalikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini kehilangan pengharapan. Sehingga apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami juga serahkan kondisi bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah menghadapi pandemik virus corona. Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang sedang diambil oleh pemerintahan kami, yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan kami, Tuhan tolong bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Kami mau Tuhan, ketika Engkau boleh mengalahkan maut, ketika Engkau boleh mengalahkan kematian, hari ini juga Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya Bapa, kami terbebas dari COVID-19. Kami boleh kembali melakukan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Bapa, setiap doa-doa kami, setiap harapan-harapan kami, setiap kerinduan-kerinduan kami, ini saatnya kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami Bapa melihat kasih Tuhan, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Khususnya kehidupan jemaat Tuhan seminggu ke depan, aktivitas mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Hamba-Mu serahkan mereka ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan pengharapan yang sejati, sehingga apapun yang kami hadapi ke depan, Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Kita terima berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus, yang akan memberkati, menyertai, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, bahkan memberikan damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
Shalom. Selamat Paskah, haleluya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Jangan lupa nanti jam 2 kita ada perayaan Paskah melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya kita akan menyaksikan Warta Jemaat.